Assalamualaikum semuanya, halo teman-teman, jumpa lagi di channel Kibong DLRS Chess. Di video kali ini saya akan kembali menghadirkan problem catur 3 langkah mat. Oke guys, jadi problem caturnya seperti ini ya posisinya untuk buah hitam dan buah putih. Dan coba lihat, untuk buah putih ada raja di B1, kemudian kudanya berada di D2 dan D4. Lalu bentengnya masing-masing berada di D8 dan E7. Sementara untuk buah hitam ada raja di D1 dan perwiranya 1 yaitu gajah atau luncur berada di F3. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya posisi problemnya. Seperti biasa, silahkan pikirkan, simak, dan temukan jawabannya, kira-kira solusinya seperti apa. Ingat, saya mohon jangan di skip ataupun langsung lihat jawabannya. Hitung-hitung kita mengetes kemampuan berpikir catur kita sampai di mana ya otak kita ini bisa memecahkan problem. Kalau Anda bisa dalam kesendirian, saya mengucapkan selamat, Anda hebat, berpikir panjang dan bisa memperhitungkan langkah yang tepat ya. Oke, seperti itu, silahkan. Bagaimana teman-teman, mudah, gampang, susah atau sulit? Ya, mudah atau gampang, susah atau sulit ya, saya kembalikan ke pemikiran dan kecerdasan Anda dalam bermain catur. Oke teman-teman, kalau kita lihat posisi problem caturnya, hitam ya, raja hitam maksudnya sudah tidak bisa bergerak kemana-mana ya. Jadi yang hanya bisa bergerak itu adalah gajah yang berada di F3. Baiklah teman-teman, sebelum kita melihat kuncinya atau saya membuka kunci jawabannya, ada baiknya sedikit kita analisa dulu ya, supaya analisa ini menjadi gambaran bagi Anda yang belum tahu dan belum melihat kuncinya, supaya ya kalau ada gambaran ya bisa ketebak gitu maksudnya ya. Oke, ini dia untuk analisa pertama. Kalau kita memulai dengan kuda memakan gajah, ini akan terjadi remis teman-teman. Coba lihat, jadi seperti ini ya, raja hitam tidak bisa kemana-mana. Nah, jadi akhirnya draw atau remis ya. Jadi kuda manapun juga apabila memakan gajah, ini akan terjadi remis. Jadi untuk analisanya segitu saja ya teman-teman, sedikit saja, dan bila ada teman-teman yang ingin mencari analisa lain silahkan ya. Oke, sekarang mari kita lihat kunci jawabannya dan kita buka solusinya seperti apa. Ini dia. Jadi kuncinya terletak pada benteng ya teman-teman, tapi benteng E7 bergerak ke E3. Nah, di sini teman-teman, kalau gajah larinya ke E2, maka yang harus bergerak adalah kuda D2 ke F3. Apabila gajah hitam memakan kuda, maka makan saja gajah oleh kuda D4 dan skakmatnya oleh benteng D8 ya, karena kuda membuka jalur benteng D8 setelah makan gajah F3. Dan apabila misalnya gajah melakukan skak, maka makan saja oleh benteng dan akhirnya skakmat. Kalau gajah hitam ke C3, maka skak saja oleh benteng ke E1. Nah, jadi matinya seperti itu ya untuk solusi pertama. Sekarang mari kita lihat solusi yang kedua. Oke, di sini teman-teman, kalau seandainya gajah hitam menutup benteng ke D7, maka skak saja oleh benteng ke E1. Namun seandainya gajah hitam memakan kuda F3, maka makan saja gajahnya lagi oleh kuda D2 dan langsung skakmat oleh benteng D8. Nah, jadi matinya seperti itu. Oke, sekarang kita memasuki solusi yang ketiga ya teman-teman. Oke, tetap kuncinya adalah benteng E7 ke E3. Dan di sini apabila raja hitam memakan kuda D2, maka gerakan saja atau pindahkan saja kuda putih ke F5 dan langsung open skak oleh benteng D8. Tentunya di sini gajah harus menutup ya teman-teman, karena tidak ada jalan lagi. Dan kalau ditutup gampang sekali, maka langkah terakhir skakmat indah
disekak oleh benteng D8 memakan gajah. Dan sekarang kita memasuki solusi yang keempat untuk mematikan Raja Hitam dalam 3 langkah mati ini. Silahkan perhatikan lagi. Kunci seperti biasa, yaitu benteng E7 ke E3. Apabila gajah mundur ke G4, kemudian kuda ke F3, dan apabila dimakan lagi oleh gajah, maka tinggal makan saja oleh kuda D2 dan skakmat langsung open oleh benteng yang berada di D8. Oke, sekarang kita ke solusi berikutnya, itu solusi yang kelima. Banyak banget ya teman-teman, solusinya sampai 5 begini nih. Karena ya begitulah problem catur, kadang ada 1, 3 atau 2, dan ini banyak sekali ya solusi untuk memecahkan problem catur ini. Silahkan lihat saja teman-teman. Oke, kuncinya sudah bergerak, yaitu benteng E7 ke E3, dan di sini apabila gajah ya melakukan penutupan lebih awal, yaitu ke D5, maka dipukul saja atau dimakan saja gajahnya oleh benteng D8. Kemudian untuk Raja Hitam tidak ada jalan lagi kecuali memakan kuda D2 ya. Dan setelah Raja makan kuda D2, maka open skaknya atau skaknya dilakukan oleh membuka kuda ke F5 dan langsung sekak oleh benteng yang berada di D5. Oke teman-teman, untuk problem caturnya sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa menghibur dan bermanfaat, karena memang problem catur yang saya suguhkan hanya untuk hiburan sambil asal otak. Oh ya teman-teman, sebelum saya menutup video ini, saya akan memberikan sedikit informasi bahwa ada penonton yang memberikan komentar bahwa harus dijelaskan arah pion kemana dan yang melangkah apa dulu. Jadi di setiap problem itu saya selalu memberikan informasi ya. Kalau memang hitam pasti akan saya jelaskan hitam bergerak duluan, tapi di sini kebanyakan saya memberi problem itu selalu putih duluan, jadi tidak dijelaskan dulu. Terus untuk informasi yang kedua, untuk arah putih, lihat saja kotaknya teman-teman ya. Apabila kotak H8 ada di sebelah kanan, itu artinya pion putih bergerak ke atas dan hitam ke bawah. Kemudian untuk informasi yang ketiga, apabila Anda terhalangi oleh teks bacaan yang menghalangi video, tekan aja videonya ya, lalu nanti akan keluar logo CC, huruf C dan C gitu ya di pojok atas. Nah, klik aja itu CC-nya, nanti teksnya itu akan hilang. Oke teman-teman, seperti itu saja informasinya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, and comment. Assalamualaikum.